Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa lambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Semoga dengan kurban Kristus, pangkal keselamatan kami, dunia semakin damai sejahtera, sebagaimana juga didoakan oleh Santa Perawan Maria untuk kami semua. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Sadok, Zadok memperanakkan Achim, Achim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, hari ini adalah pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berarti hari ini merupakan kenangan atas hari ulang tahun Bunda Maria. Maka boleh kita mengucapkan kepada Ibu Maria, "Ibu, selamat hari ulang tahun pada pesta kelahiranmu yang dirayakan oleh Gereja Katolik di seluruh dunia pada hari ini." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang kita baca pada hari ini, pada pesta kelahiran Bunda Maria, kita mengenang kesucian Bunda Maria yang digambarkan secara tidak langsung oleh Santo Matius. Pesta kelahiran Santa Perawan Maria kita rayakan 9 bulan sesudah Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, yang kita rayakan pada tanggal 8 Desember sebagai pesta dan hari raya untuk kita semua. Ibu Maria memiliki orang tua, yaitu Ibu Anna dan Bapak Yoakim. Ibu Anna dan Bapak Yoakim sebagai orang tua sudah selalu berdoa untuk anak yang di dalam kandungan Ibu Anna. Ibu Anna mempersembahkannya sejak dalam kandungan kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan di dalam Proto-Evangelium Yakobus yang ditulis pada tahun 1500 Masehi disebutkan keistimewaan Santa Perawan Maria yang dalam kekudusan dari awal mula dikandung dan dilahirkan oleh Ibu Anna, yang kemudian dipersembahkan di bait Allah untuk menjaga kekudusan dan kemurnian Ibu Maria yang sejak awal mula sudah ditetapkan untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dan itulah yang diwartakan di dalam Injil pada hari ini. Ibu Maria diberkati sejak awal mula sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah. Itu yang ditegaskan oleh malaikat Gabriel ketika memilih Santa Perawan Maria untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Putranya. Kita bisa membaca di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26, pernyataan
malaikat Gabriel yang menyatakan bahwa Santa Perawan Maria dikasihi oleh Allah dengan rahmat khusus pengudusannya sejak awal mula. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria, kita diajak untuk percaya betapa Allah yang menyertai kita melalui Yesus Kristus Putranya yang merupakan tanda penyertaan Allah bagi kita. Tuhan kita Yesus Kristus menguduskan seluruh sejarah keselamatan, juga leluhur-leluhur yang terkait dengan silsilah yang kita baca di dalam Injil pada hari ini. Yesus Kristus menyucikan silsilah itu melalui penyertaan Allah sendiri yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria, kita diajak untuk semakin teguh di dalam iman. Bersama Ibu Maria, kita menyembah Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah mengasihi manusia dengan kasih yang begitu besar, hingga mengaruniakan Putranya yang tunggal menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa Roh Kudus yang menyertai Bunda Maria, yang membuat Bunda Maria mengandung dan melahirkan Yesus, diteguhkan bagi kita. Peneguhan itu disampaikan kepada Bapak Yosef yang ketika mengalami bahwa tunangannya mengandung bukan karena dirinya, melainkan ternyata menurut penjelasan malaikat, Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Bapak Yosef pun menerima Santa Perawan Maria dengan penuh cinta. Disinilah pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria, kita pun diajak untuk bersyukur atas keluarga kudus yang dianugerahkan kepada kita, Yesus, Maria, dan Papa Yosef. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari pada pesta Santa Perawan Maria yang berulang tahun untuk kita yang menjadi bagian dari sejarah keselamatan umat manusia, kita bersyukur dan mempersembahkan hidup kita kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai persembahan yang hidup melalui karya dan pelayanan kita dimanapun berada, apapun tugas perutusan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat beraktivitas. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.